Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kita akan membicarakan, mengupas tuntas tentang penjualan. Sebelum itu kita akan kupas dulu mengapa terjadi penjualan. Penjualan itu artinya kita menjual sesuatu, barang maupun jasa. Terjadinya proses penjualan itu disebabkan ada kebutuhan manusia yang tidak diperoleh oleh dirinya dan membutuhkan pemenuhan dari orang lain. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan tentang makanan, ya. Sedangkan kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan tentang pakaian, ya, dan aksesorisnya. Kemudian kebutuhan tentang papan itu adalah kebutuhan tentang perumahan, ya, untuk melindungi diri manusia dari hujan, dingin, panas, debu, dan lain-lain, ya, berupa perumahan. Nah, terjadinya proses penjualan pada awalnya transaksi dari barang, ya, tukar menukar barang, ya, karena belum ada alat transaksi, ya. Maka karena pertukaran barang dengan barang itu ribet, menyusahkan, ya. Misalnya seseorang butuh beras sementara yang lain butuh ikan asin, itu harus bertemu yang butuh beras dengan yang butuh ikan asin, maka di situ akan terjadi barter, ya. Nah, akibat kesulitan tersebut maka terjadilah yang namanya alat transaksi, ya. Alat transaksi, ya, sebagai alat tukar menukarnya itu terciptalah uang, ya. Uang pun kalau sekarang, ya, dengan seiring kemajuan zaman dan teknologi, ada, kalau di awalnya adalah uang berbentuk logam mulia, ya, logam mulia dari emas dan perak, ya. Ada dinar, ada dirham, ya. Dan sekarang pun di negara-negara Arab sana masih ada tukar dengan emas dan perak. Dan ini menurut keyakinan orang Islam, ya, di akhir zaman nanti alat tukar menukar ini akan dengan emas dan perak lagi, atau dengan dinar dan dirham lagi, ya. Nah, selain emas dan perak, mata uang, ya, juga dengan kertas, ya, kertas dan logam biasa, ya. Ada aluminium, kemudian ada besi baja dan seterusnya, ya. Ada uang kertas, ada uang logam, ya. Nah, sekarang banyak juga karena dengan kemajuan teknologi internet, kemajuan digital, teknologi digital,
sekarang sudah terjadi uang digital, ya. Jadi kita belanja cukup dengan menggunakan handphone, menggunakan jaringan internet, terjadilah transaksi, ya, yang disebut dengan penjualan online, ya. Baiklah, terjadinya proses penjualan itu tadi kita sudah kupas bahwa adanya kebutuhan. Nah, untuk memuaskan kebutuhan maka terjadilah proses transaksi penjualan. Nah, dalam proses penjualan ini, ya, tentu untuk harga suatu barang dan jasa itu bervariasi, ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mahal sekali, bahkan ada yang super mahal, mega mahal, dan seterusnya. Ya. Nah, nilai barang atau nilai jasa ini dalam proses transaksi penjualan itu sangat tergantung dari supply dan demand, ya, persediaan dan penawaran, ya. Kalau persediaannya banyak, barang yang beredar di pasaran banyak, tentu harga akan menjadi murah, ya. Kalau persediaannya sedikit bahkan langka, tentu harga akan menjadi mahal. Nah, ini sangat berpengaruh kepada apa? Kepada nilai mata uang tersebut, ya, nilai mata uang yang dipergunakan, ya. Sehingga mata uang ini nilainya fluktuatif, ya, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pasar, ya. Antara penjual dengan pembeli itu akan terjadi kesepakatan, ya, tentang harga dari suatu barang. Terjadinya transaksi, ya, diawali tadi dengan adanya kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan kemudian juga terjadinya penjualan itu karena apa? Karena ada keyakinan bahwa barang yang dijual itu bermanfaat, bahwa barang yang dijual itu sangat dibutuhkan, ya, atau juga diperlukan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain keyakinan juga kebutuhan, juga ada kenyamanan dalam proses terjadinya penjualan, ya. Seorang tenaga pemasaran, ya, seorang tenaga pemasaran harus mampu menciptakan ketiga hal tersebut, ya, sehingga terjadi proses penjualan. Penjualannya meningkat, penjualannya sukses, ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara satu tadi, ya, bisa meyakinkan orang, ya, untuk bisa untuk membeli, ya. Yang kedua, ya, bagaimana menumbuhkan kebutuhan, ya, kebutuhan sehingga kebutuhan itu dirasa perlu untuk dibeli, ya, yakin dibutuhkan, ya, sehingga pada akhirnya dibeli. Nah, sekarang masalah kenyamanan, ya. Kenyamanan ini berhubungan dengan personal, ya, personal. Karena bisa saja seorang penjual menawarkan barang kepada si A, kemudian menawarkan barang juga pada si B, menawarkan barang juga pada si C. Tapi yang membeli adalah si A, ya, bukan si B atau si C. Itu pada akhirnya bergantung pada kenyamanan yang bisa dia ciptakan penjual tersebut, ya, bisa memberikan kenyamanan kepada customernya, kepada pelanggannya, ya. Nah, itu.
Juga misalnya antara penjual A dengan penjual B, ya, sama penjual A mungkin si D tidak membeli, tapi pada penjual B si D membeli. Nah itu juga tergantung pada kenyamanannya, ya. Dengan kenyamanan itu maka bagaimana menumbuhkan keyakinan dan menumbuhkan kebutuhan, ya. Karena ada keyakinan, karena ada kebutuhan, karena ada keyakinan dan keputusan membeli itu tergantung pada kenyamanan yang diciptakan oleh penjual terhadap pembeli, ya. Dan untuk kenyamanan ini, ya, bisa kenyamanan jangka panjang, bisa juga kenyamanan jangka pendek atau relatif singkat, ya. Hari ini kita membeli, tapi berikutnya membeli kepada yang lain, lari kepada yang lain hati, ya. Hari ini membeli ke si A, besok si konsumen tersebut membeli ke B, ke C, ke D dan seterusnya. Tapi bisa juga terjadi seorang pembeli, ya, karena merasa nyaman tadi, ya, akhirnya membeli selalu kepada si A, menjadi pelanggan, ya, menjadi pelanggan yang tetap, menjadi pelanggan yang fanatis, ya. Itu karena apa? Karena kita bisa memberikan kenyamanan yang terus menerus, ya. Dalam ilmu pemasaran, terutama dalam penjualan, ya, kita sebaiknya tidak hit and run, ya, sekali pukul lari, ya. Tapi kita bagaimana memelihara konsumen hingga konsumen itu menjadi aset kita, ya, menjadi ladang kita untuk menciptakan keuntungan dari penjualan, ya. Nah, dalam proses penjualan itu kenyamanan akan didapatkan bila mana terjadi saling menguntungkan, ya. Penjual untung, pembeli juga untung karena terpenuhi kebutuhannya, ya. Pembeli merasa puas. Maka di situ kita terapkan after sales service, ya, pelayanan sesudah penjualan, ya. Nah, pelayanan sesudah penjualan ini, ya, tidak hanya berlaku untuk barang-barang konsumtif, ya, tidak hanya berlaku untuk barang-barang konsumtif, juga untuk barang-barang yang lainnya, ya, barang-barang yang kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan tersier, ya, tidak hanya untuk kebutuhan primer, tapi juga bisa untuk kebutuhan bahkan jauh lebih hebat untuk kebutuhan sekunder dan tersier, ya. Nah, itu kita bahas juga nanti tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, ya. Nah, dalam proses penjualan tadi, kembali ke proses penjualan, bagaimana memberikan kenyamanan kepada pembeli, ya. Tadi kita harus mampu meyakinkan pada pembeli bahwa barang tersebut aman, misalnya kan begitu. Bahwa barang tersebut, ya, layak sesuai dengan harganya, ya. Tidak ada tipu-tipu, ya. Bahwa barang tersebut dibutuhkan, ya. Bahkan bagaimana seorang penjual yang baik terkadang, ya, bisa menjual, ya, yang tadinya tidak terpikirkan oleh pembeli, ya, tidak terpikirkan oleh pembeli, tiba-tiba membeli, kan begitu. Padahal awalnya misalnya uang tersebut tidak untuk dibelikan, tidak untuk dikeluarkan. Tapi karena kelihayan seorang penjual, ya, bisa meyakinkan tadi, menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan, memberikan kenyamanan, pada akhirnya keluar uangnya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kita sering
mendengar ya, kemudian melihat, memperhatikan iklan-iklan ya. Nah, iklan-iklan itu dibutuhkan oleh seorang penjual ya untuk mengingatkan atau branding ya atau awareness ya. Jadi selalu diingatkan, oh ini kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini ya. Dan iklan itu akan menjadi mindset ya bagi pembeli untuk tergiur untuk membeli ya. Pikiran di bawah sadarnya akan selalu teringat terhadap produk tersebut ya. Kita selalu memperhatikan misalnya di televisi, di iklan-iklan ya, di internet ya, itu barang ya selalu saja diiklankan, pada akhirnya di otak kita ya secara sadar dan secara tidak sadar juga di bawah alam sadar kita ya selalu teringat pada produk tersebut. Pada akhirnya begitu ketemu produk itu baik melalui pemasaran online maupun pemasaran offline ya, secara spontan kita membeli ya, karena di situ ada proses pengingatan atau mengingatkan, diingatkan terus oleh penjual ya. Itu saja pada hari ini, pada malam ini ya, ulasan tentang penjualan. Mungkin nanti akan kita bahas lebih rinci ya, bagaimana menumbuhkan kebutuhan ya, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kenyamanan tadi ya. Kemudian bagaimana mengingatkan calon pembeli ya, supaya penjualan kita meningkat ya, dalam satu proses transaksi penjualan kita selalu meningkat ya, bukan hanya 100%, bisa menjadi 200%, 300% dan seterusnya ya. Nah, itu sedikit ulasan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kita akan membicarakan, mengupas tuntas tentang penjualan. Sebelum itu kita akan kupas dulu mengapa terjadi penjualan. Penjualan itu artinya kita menjual sesuatu, barang maupun jasa. Terjadinya proses penjualan itu disebabkan ada kebutuhan manusia yang tidak diperoleh oleh dirinya dan membutuhkan pemenuhan dari orang lain. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan tentang makanan ya. Sedangkan kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan tentang pakaian ya, dan aksesorisnya. Kemudian kebutuhan tentang papan itu adalah kebutuhan tentang perumahan ya, untuk melindungi diri manusia dari hujan, dingin, panas, debu dan lain-lain ya, berupa perumahan. Nah, penjualan
terjadinya proses penjualan pada awalnya transaksi dari barang, ya, tukar menukar barang, ya, karena belum ada alat transaksi, ya. Maka karena pertukaran barang dengan barang itu ribet, menyusahkan, ya. Misalnya seseorang butuh beras sementara yang lain butuh ikan asin, itu harus bertemu yang butuh beras dengan yang butuh ikan asin, maka di situ akan terjadi barter, ya. Nah, akibat kesulitan-kesulitan tersebut maka terjadilah yang namanya alat transaksi, ya. Alat transaksi, ya, sebagai alat tukar menukarnya itu terciptalah uang, ya. Uang pun kalau sekarang, ya, dengan seiring kemajuan zaman dan teknologi, ada, kalau di awalnya adalah uang berbentuk logam mulia, ya, logam mulia dari emas dan perak, ya. Ada dinar, ada dirham, ya. Dan sekarang pun di negara-negara Arab sana masih ada tukar dengan emas dan perak. Dan ini menurut keyakinan orang Islam, ya, di akhir zaman nanti alat tukar menukar ini akan dengan emas dan perak lagi, atau dengan dinar dan dirham lagi, ya. Nah, selain emas dan perak, mata uang, ya, juga dengan kertas, ya, kertas dan logam biasa, ya. Ada aluminium, kemudian ada besi baja dan seterusnya, ya. Ada uang kertas, ada uang logam, ya. Nah, sekarang banyak juga karena dengan kemajuan teknologi internet, kemajuan digital, teknologi digital, sekarang sudah terjadi uang digital, ya. Jadi kita belanja cukup dengan menggunakan handphone, menggunakan jaringan internet, terjadilah transaksi, ya, yang disebut dengan penjualan online, ya. Baiklah, terjadinya proses penjualan itu tadi kita sudah kumpas bahwa adanya kebutuhan. Nah, untuk memuaskan kebutuhan maka terjadilah proses transaksi penjualan. Nah, dalam proses penjualan ini, ya, tentu untuk harga suatu barang dan jasa itu bervariasi, ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mahal sekali, bahkan ada yang super mahal, mega mahal dan seterusnya, ya. Nah, nilai barang atau nilai jasa ini dalam proses transaksi penjualan itu sangat tergantung dari supply dan demand, ya, persediaan dan penawaran, ya. Kalau persediaannya banyak, barang yang beredar di pasaran banyak, tentu harga akan menjadi murah, ya. Kalau persediaannya sedikit bahkan langka, tentu harga akan menjadi mahal. Nah, ini sangat berpengaruh kepada apa? Kepada nilai mata uang tersebut, ya, nilai mata uang yang akan yang dipergunakan, ya. Sehingga mata uang ini nilainya fluktuatif, ya, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pasar, ya. Antara penjual dengan pembeli itu akan terjadi
kesepakatan ya tentang harga dari suatu barang. Terjadinya transaksi ya diawali tadi dengan adanya kebutuhan ya. Nah, kebutuhan kemudian juga terjadinya penjualan itu karena apa? Karena ada keyakinan bahwa barang yang dijual itu bermanfaat, bahwa barang yang dijual itu sangat dibutuhkan ya, atau juga diperlukan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain keyakinan juga kebutuhan, juga ada kenyamanan dalam proses terjadinya penjualan ya. Seorang tenaga pemasaran ya, seorang tenaga pemasaran harus mampu menciptakan ketiga hal tersebut ya, sehingga terjadi proses penjualan. Penjualannya meningkat, penjualannya sukses ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara satu tadi ya, bisa meyakinkan orang ya untuk bisa untuk membeli ya. Yang kedua ya, bagaimana menumbuhkan kebutuhan ya, kebutuhan sehingga kebutuhan itu dirasa perlu untuk dibeli ya, yakin dibutuhkan ya, sehingga pada akhirnya dibeli. Nah sekarang masalah kenyamanan ya. Kenyamanan ini berhubungan dengan personal ya, personal. Karena bisa saja seorang penjual menawarkan barang kepada si A, kemudian menawarkan barang juga pada si B, menawarkan barang juga pada si C. Tapi yang membeli adalah si A ya, bukan si B atau si C ya. Itu pada akhirnya bergantung pada kenyamanan yang bisa dia ciptakan penjual tersebut ya, bisa memberikan kenyamanan kepada customernya, kepada pelanggannya ya. Nah itu juga misalnya antara penjual A dengan penjual B ya, sama penjual A mungkin si D tidak membeli, tapi pada penjual B si D membeli. Nah itu juga tergantung pada kenyamanannya ya. Dengan kenyamanan itu maka bagaimana menumbuhkan keyakinan dan menumbuhkan kebutuhan ya. Karena ada keyakinan, karena ada kebutuhan, karena ada keyakinan dan keputusan membeli itu tergantung pada kenyamanan yang diciptakan oleh penjual terhadap pembeli ya. Dan untuk kenyamanan ini ya, bisa kenyamanan jangka panjang, bisa juga kenyamanan jangka pendek atau relatif singkat ya. Hari ini kita membeli, tapi berikutnya membeli kepada yang lain, lari kepada yang lain hati ya. Hari ini membeli ke si A, besok si konsumen tersebut membeli ke B, ke C, ke D dan seterusnya. Tapi bisa juga terjadi seorang pembeli ya, karena merasa nyaman tadi ya, akhirnya membeli selalu kepada si A, menjadi pelanggan ya, menjadi pelanggan yang tetap, menjadi pelanggan yang fanatis ya. Itu karena apa? Karena kita bisa memberikan kenyamanan yang terus menerus ya. Dalam ilmu pemasaran, terutama dalam penjualan ya, kita sebaiknya tidak hit and run ya, sekali pukul lari ya. Tapi kita bagaimana memelihara konsumen hingga konsumen itu menjadi aset kita ya, menjadi ladang kita untuk menciptakan keuntungan dari penjualan ya.
Nah, dalam proses penjualan itu kenyamanan akan didapatkan bila mana terjadi saling menguntungkan. Ya, penjual untung, pembeli juga untung karena terpenuhi kebutuhannya. Ya, pembeli merasa puas. Maka di situ kita terapkan after sales service, ya, pelayanan sesudah penjualan. Ya, nah pelayanan sesudah penjualan ini ya tidak hanya berlaku untuk barang-barang konsumtif, ya, tidak hanya berlaku untuk barang-barang konsumtif, juga untuk barang-barang yang lainnya, ya, barang-barang yang kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan tersier. Ya, tidak hanya untuk kebutuhan primer, tapi juga bisa untuk kebutuhan, bahkan jauh lebih hebat untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Ya, nah, itu kita bahas juga nanti tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Ya. Nah, dalam proses penjualan tadi, kembali ke proses penjualan, bagaimana memberikan kenyamanan kepada pembeli, ya. Tadi kita harus mampu meyakinkan pada pembeli bahwa barang tersebut aman, misalnya kan begitu. Bahwa barang tersebut ya layak sesuai dengan harganya. Ya. Tidak ada tipu-tipu, ya. Bahwa barang tersebut dibutuhkan, ya. Bahkan bagaimana seorang penjual yang baik terkadang ya bisa menjual ya yang tadinya tidak terpikirkan oleh pembeli, ya, tidak terpikirkan oleh pembeli, tiba-tiba membeli, kan begitu. Padahal awalnya misalnya uang tersebut tidak untuk dibelikan, tidak untuk dikeluarkan. Tapi karena kelihayan seorang penjual, ya, bisa meyakinkan tadi, menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan, memberikan kenyamanan, pada akhirnya keluar uangnya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kita sering mendengar, ya, kemudian melihat, memperhatikan iklan-iklan, ya. Nah, iklan-iklan itu dibutuhkan oleh seorang penjual, ya, untuk mengingatkan atau branding, ya, atau awareness, ya. Jadi selalu diingatkan, oh ini kebutuhan ini, ya. Dan iklan itu akan menjadi mindset, ya, bagi pembeli untuk tergiur untuk membeli, ya. Pikiran di bawah sadarnya akan selalu teringat terhadap produk tersebut, ya. Kita selalu memperhatikan misalnya di televisi, di iklan-iklan, ya, di internet, ya, itu barang, ya, selalu saja diiklankan. Pada akhirnya di otak kita, ya, secara sadar dan secara tidak sadar juga di bawah alam sadar kita, ya, selalu teringat pada produk tersebut. Pada akhirnya begitu ketemu produk itu, baik melalui pemasaran online maupun pemasaran offline, ya, secara spontan kita membeli, ya, karena di situ ada proses pengingatan atau mengingatkan, diingatkan terus oleh penjual, ya. Itu saja pada hari ini, pada malam ini, ya, ulasan tentang penjualan. Mungkin nanti akan kita bahas lebih rinci, ya, bagaimana menumbuhkan kebutuhan, ya, menumbuhkan keyakinan, ya, menumbuhkan kenyamanan tadi, ya. Kemudian bagaimana mengingatkan calon pembeli, supaya penjualan kita meningkat, ya, dalam satu proses transaksi penjualan kita selalu meningkat,
Ya, bukan hanya 100%, bisa menjadi 200%, 300% dan seterusnya. Ya, nah, itu sedikit ulasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.